Ini video ya. Video. Lucu sekali. Hai guys, thank you udah klik tombol play ya. Jangan lupa subscribe biar aku tambah semangat bikin next videonya. Di video kali ini aku mau cerita alasan kenapa aku pergi ke Korea dan apa saja persiapan ke sana. Jadi alasanku pergi ke Korea adalah karena janji sama Diana Onni itu yang pakai handbook warna biru. Diana dan aku satu alma mater di UGM. Aku jurusan kimia dan Diana mengambil program bahasa Indonesia di Impuls UGM selama 1 tahun. Di tengah padatnya jadwal perkuliahan, Diana masih meluangkan waktu untuk mengajar kesenian pada murid-murid TK di Bantul, di dekat rumahku. Hebatnya, ia memulai itu semua dengan kemampuan bahasa Indonesia yang masih terbatas, sambil ia belajar, sambil juga ia mengajar. Sejujurnya, aku tidak pernah menyangka dia akan setertarik itu untuk memutuskan menetap, belajar, dan bahkan mengajar. Aku tahu, Diana sering membeli beberapa perlengkapan bahan ajar menggunakan uang pribadi. Tahun 2012, pertama kali aku bertemu Diana yang datang bersama rombongan orang Korea. Dan di antara banyak pemuda yang datang, hanya Diana yang memutuskan untuk tinggal menetap. Aku merenung, waktu itu di usia 27 tahun, wanita ini melepaskan pekerjaannya, menggunakan uangnya, meninggalkan negaranya untuk melayani sesama. Di mana pada umumnya, gadis seusianya sibuk dengan ambisi karir, jodoh, perkawinan, ya contohnya aku. Sambil take a look karyanya anak-anak TK hasil ajar Diana Onni dan guru-guru TK, aku mau cerita satu kejadian sedih yang aku tahu pernah menimpa Diana saat dia ada di Indonesia. Jadi Diana pernah ditipu tarif ojek sekali jalan Kolombo Bantul itu 100.000, PP itu 200.000. Itu mahal banget bila dibandingkan dengan tarif ojek online. Dia nggak tahu kalau dia ditipu, padahal dia tuh datang ke Indonesia untuk mengajar kesenian dengan biaya dari dia gratis buat kita, tapi malah dia ditipu sama orang kita. Aku speechless banget. Menyaksikan dia itu tegar menghadapi itu semua membuat aku berpikir dia benar-benar berbeda. Aku mengagumi pikirannya dan pekerjaannya, jadi aku memutuskan untuk datang ke Korea memenuhi janjiku padanya. Next, untuk persiapan ke Seoul yang pertama adalah visa. Pastikan visamu disetujui. Untuk lebih detailnya, langsung aja visit ke website resminya Kedubes Korea untuk Republik Indonesia. Selanjutnya yang nggak kalah penting dari visa adalah rencana perjalanan. Aku menyebut rencana perjalanan sebagai the heart of traveling yang super duper penting buat kamu yang pengen efektif dan efisien terprediksi mau kemana aja. Ibaratnya ini adalah planning kamu dan planning itu sangat penting. By the way, self-traveling di Seoul ini meninggalkan kesan yang mendalam buat aku secara personal. Aku sangat bersyukur punya kesempatan melakukan perjalanan jauh sendirian sewaktu aku muda. Mulai dari pengurusan visa, pembiayaan, semua dilakukan sendiri mandiri itu membuat aku berpikir, aku bisa percaya sama diriku sendiri, and it feels amazing. Dulu aku ngiri, teman-teman ke luar negeri liburan sama orang tua. Tapi sekarang aku lebih bangga pergi dengan biaya sendiri, and I know itu nggak mudah. Lewat video ini, aku ingin mengajak lebih banyak teman wanita untuk yakin bahwa kalian punya kesempatan yang sama. Start by believe and trust in yourself. Ada banyak hal menarik yang bisa dicoba selama berada di Seoul. Kalau aku coba minum soju. Soju ini minuman beralkohol ya guys, dengan kadar plus minus 20%. Waktu itu aku habis 1 botol ya kurang lebih. Untuk pemula ini katanya cukup tahan, cukup kuat. Bangga. Tapi nggak salah sih, karena di sana pun punya ketahanan terhadap alkohol itu jadi kebanggaan tersendiri. Untuk makanan, aku sendiri di sana sering nggak habis makan. Bukan karena nggak enak, tapi karena cita rasanya itu berbeda guys. Aku jadi terharu ingat Diana di Indonesia. Sudah pasti dia merasa asing dengan masakan Nusantara dan rindu masakan Korea. Sama seperti yang aku rasakan waktu di Korea, rindu masakan Indonesia.
Aku beruntung, aku tahu aku beruntung, dan aku sangat bersyukur waktu aku di Seoul aku bisa bertemu dengan Diana, Doyun, Hanbin, Hyoki, Bu Lydia, dan Ina. Mereka meluangkan waktu menyempatkan diri untuk bertemu. Aku tahu mereka sangat sibuk. Aku ingat ada satu hari di mana aku full day bepergian sendirian. Saat itu aku menyadari bahwa hidup sebagai orang asing di negeri orang tidaklah selalu mudah dan indah. Perjalananku ke Seoul memberikan banyak pelajaran berharga. Di antaranya adalah untuk berempati kepada orang asing yang tinggal di negeriku. Selagi muda, lakukanlah hal-hal yang benar-benar ingin kamu lakukan. Jangan terlalu mempedulikan respon orang lain yang berada di luar kendali kita. Ingat, merasakan kebahagiaan itu lebih penting daripada sekedar terlihat keren. Thanks for watching. Hehehe.